Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Salma Zahra dari kelas 11 IPA 7 nomor absen 2. Di sini saya akan mencoba untuk mempraktikkan teks ceramah. So, let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang lebih baik. Pada pagi ini, saya akan membawakan ceramah yang memuat topik tentang peran pemuda terhadap isu saat ini. Isu yang saya bawakan berupa isu tentang pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun ini. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu COVID-19. Ya, kata yang tidak asing pada tahun ini. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus baru yang ditemukan dan berawal dari Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Dengan adanya isu yang berkembang saat ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sedangkan belum tentu kita semua mengetahui lebih jelas dan benarnya mengenai pandemi COVID-19 ini. Seperti yang dapat kita lihat bahwa penyebaran wabah ini sangatlah cepat sehingga menyebabkan seluruh dunia berada dalam kesulitan di berbagai faktor kehidupan. Mulai dari faktor politik, ekonomi, pendidikan, dan masih banyak lainnya. Kasus ini telah menyebabkan ratusan hingga jutaan orang terinfeksi bahkan mengalami kematian. Penyebaran wabah ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi di seluruh dunia, sehingga yang awalnya kehidupan berjalan normal kini harus terputus karena adanya wabah ini. Hadirin yang berbahagia, saya pemuda. Lalu, apa yang dapat saya lakukan dalam memerangi dan melawan wabah ini? 1. Pemuda menjadi penggerak bagi masyarakat lain untuk melakukan gerakan social distancing. Yang kedua, saling menguatkan satu sama lain walaupun hanya melalui sosial media. Yang ketiga, menyisihkan sedikit rezeki untuk bersedekah kepada orang yang lebih membutuhkan. Yang keempat, mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah, yaitu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan serta menetapkan imbauan dan peraturan untuk masyarakat dalam memerangi wabah ini, namun masih terlihat banyak sekali masyarakat yang belum mematuhi imbauan ini, sehingga angka orang yang terinfeksi terus meningkat. Sebagian pihak menganggap bahwa kebijakan pemerintah untuk meliburkan sekolah di beberapa wilayah menjadi kesempatan emas untuk berlibur bersama keluarga. Disinilah peran pemuda untuk mengingatkan orang-orang di sekitar kita untuk mematuhi protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Hal ini harus dimulai dari diri kita sendiri dan kita informasikan kepada orang terdekat kita. Beri edukasi kepada mereka, keluarga, teman-teman terdekat kita. Sampaikan kepada mereka bahwa COVID-19 ini bukanlah hal yang patut diremehkan. Dalam kondisi seperti ini, kita sebagai umat Islam sudah sepatutnya kita berdiam diri di rumah dengan menyibukkan diri untuk berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi ini juga membawa sisi positif bagi kita karena ini salah satu imbauan agar manusia dapat bertaubat atas dosa yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda harus memahami dan menjadikan musibah ini sebagai pelajaran. Sebagaimana di dalam surah At-Taubah ayat 51, di mana artinya menyebutkan bahwa katakanlah Muhammad, tidak ada musibah yang akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Hadirin yang berbahagia, dalam ceramah yang saya bawakan ini semoga membawa manfaat, yaitu salah satunya kita sebagai manusia sudah seharusnya untuk
introspeksi diri dalam menghadapi wabah ini. Serta kita sebagai pemuda sudah seharusnya untuk mengimbau teman-teman, keluarga, dan masyarakat sekitar kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ceramah saya yang saya sampaikan ini ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian teks ceramah yang dapat saya praktikkan hari ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.